Apakah ada yang disembunyikan oleh negara kita? Masih ingat nggak cerita tentang mati lampu di Pulau Sumatera? Lalu nggak lama kemudian giliran Pulau Jawa yang terjadi mati lampu secara bergilir. Ada banyak versi cerita nih. Pertama diduga ada terjadi kerusakan di kabel listrik. Ada juga mesinnya yang rusak. Lalu ditanya apakah ada masalah dari pasokan? Dijawab tidak ada masalah, tapi nggak lama kemudian ternyata diakui adanya kekurangan pasokan. Dan baru-baru ini teman-teman giliran Kalimantan yang terjadi mati lampu secara bergilir. Dan alasannya ada kerusakan mesin. Jadi ada masalah apa nih sebenarnya? Apakah benar terjadi kerusakan di mesin atau ternyata ada kekurangan pasokan untuk PLN? Lalu teman-teman kalau kita bahas soal pajak, ingat nggak 1-2 tahun yang lalu pada saat masih Bu Sri Mulyani, pada saat agak ketat ngurusin pajak, Indonesia itu udah heboh sekali. Bahkan tahun lalu pada saat terjadi chaos, rumahnya Bu Sri Mulyani itu sampai kena jarah. Nah, kalau teman-teman lihat di tahun 2026, perpajakan semakin mengganas teman-teman. Baru-baru ini ada laporan penerimaan pajak naik lagi double digit. Tapi kondisi kenaikan pajak ini bukan diimbangi dengan kemakmuran ekonomi, melainkan sudah ada defisit, cadangan devisa turun, daya beli lesu, rupiah kita lemah, tapi pajaknya bisa terus meningkat. Nah teman-teman ada apa nih? Tidak berhenti di situ. Kalau teman-teman lihat kebijakan pajak makin lama makin ekstrim. Sampai UMKM kena, orang-orang yang sudah mau berkembang itu akan kena pajak. Lebih parahnya lagi, orang-orang yang pekerja sudah nabung di jaminan hari tua mau diklaim kena pajak teman-teman. Lalu sebagian banyak masyarakat itu ngeluh. Wah ini kok pajak makin ganas aja untuk kelas menengah atau kelas menengah ke bawah. Tapi teman-teman yang bikin saya heran lebih parahnya lagi, kalangan konglo ikutan kena problem bahkan di luar pajak. Maksudnya apa? Coba teman-teman lihat grupnya Lipo itu baru saja menyumbang 30 hektar tanah mekarta ke pemerintah secara cuma-cuma teman-teman. Ini bukan joint venture atau bagi hasil ya, dikasih ke pemerintah 30 hektar. Ini kelihatannya dari kalangan yang paling kaya sampai yang paling bawah semuanya juga merasakan kesulitan ekonomi. Kalau kita analisa ini semua, kenapa sampai pemerintah harus membutuhkan pendapatan yang sedemikian banyak? Artinya kas mereka itu sudah sangat tipis. Barulah mereka sampai separah ini mencari dana. Benar kan? Karena kalau tabungan mereka masih banyak, cashnya masih banyak, nggak mungkin mereka secara ekstrim harus mencari-cari pendapatan di segala bidang. Menurut saya something is going on with our country. Apa nih yang kita lewatkan? Mari kita kupas tuntas di video hari ini. Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Ada salah satu postingan Jerome Pauline pada saat saya baca. Ini kena banget. Isinya seperti ini. Jujur, at this point aku bingung. Kita sebagai rakyat tuh bisa apa sih? Speak up di sosmed udah. Nggak didengar. Dilawan pakai buzzer lagi. Demo juga udah. Bahkan sudah berhari-hari. Nggak ada perubahan. Dilawan pakai demo bayaran bahkan. Ada cara apa lagi? Nggak bisa ngapa-ngapain itu kah? Asli, bingung dan bertanya-tanya, apa masih ada harapan? Yang berkontribusi malah dikriminalisasi. Terus apa? Bisa apa? Nah teman-teman mungkin sudah pada tahu siapa Jerome Pauline. Dan kalau kita lihat kalimatnya, ini menunjukkan seseorang sudah hampir menyerah teman-teman melihat kondisi Indonesia sekarang. Karena masyarakat itu sudah berjuang. Demonstrasi adalah salah satu cara untuk memperjuangkan suara rakyat. Tapi buktinya sudah berhari-hari tidak didengar. Malah muncul semakin banyak kebijakan. Jadi kalau kita lihat trennya, kebijakan yang bermasalah di demo muncul lagi berentetan kebijakan baru, jadi demonya nggak tahu nih harus targetnya kemana saking banyaknya. Dan teman-teman ada sebuah cerita yang sangat penting untuk teman-teman pahami, yaitu adalah cerita tentang Titanic. Mungkin semua sudah pada tahu ya, kapal Titanic yang karam. Kenapa? Cerita Titanic itu sangat relevan dengan kondisi kita di Indonesia sekarang. Pada saat Titanic selesai dibangun, itu pembuatnya itu mengatakan atau mengklaim bahwa kapal ini unsinkable, tidak bisa karam atau tidak bisa tenggelam. Pada saat kapal ini berlayar, itu jumlah lifeboatnya saja
cuma setengah dari passengernya. Ada 2.000 orang yang naik Titanic, ketersediaan lifeboat itu cuma setengah bisa ngangkut hanya 1.000 orang karena mereka tidak khawatir. Lalu pada saat Titanic berlayar teman-teman dan tertabrak batu es, pada saat awal mulanya tidak ada yang panik. Semua orang menganggap remeh bahwa tabrakan sekecil itu nggak mungkin lah bisa menghancurkan kapal sebesar Titanic yang diklaim unsinkable. Dari krunya anggap remeh, dari penumpangnya juga ketawa-ketawa, masih bisa tertawa mereka pada saat tertabrak batu. Dan pada saat kondisi sudah sangat buruk, barulah seluruh awak kapal panik. Ya sudah terlambat, kapalnya sudah mulai tenggelam. Padahal kalau dari awal mereka sudah mempersiapkan, mungkin korbannya tidak sebanyak itu. Karena mereka sudah dari awal pakai lifeboat untuk menampung orang-orang turun dari kapal. Tapi kenyataannya semuanya baru bergegas pada saat kapal sudah kemasukan air terlalu banyak dan mulai tenggelam dan panik merajalela. Sehingga orang sudah nggak bisa berpikir secara rasional dan akhirnya korban sangat banyak. Nah, apa yang terjadi di Indonesia teman-teman? Warning sudah banyak sekali diberikan untuk kita semua. Mulai dari dolar yang terus naik dan intervensi itu sudah banyak banget. Cadangan devisa coba cek, sudah turun terus kan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Masih di angka 18.000. Bahkan pemerintah sudah meminta orang-orang tarik balik duit dari negara asing ke dalam Indonesia. Bahkan diwanti-wanti oleh Menkeu kita. Dan bahkan BI itu sudah membatasi lebih strict lagi. Cuma boleh 10.000 US dollar per bulan untuk transaksi falas. Ini semua adalah upaya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah kita. Tapi sampai detik ini teman-teman, rupiah masih 18.000 per US dollarnya. Ini artinya sudah hampir kehabisan cara untuk Indonesia mempertahankan kondisi rupiah. Asing sampai hari ini terus exit dari market kita, mau obligasi maupun juga dari IHSG. Bahkan 1 minggu terakhir ini transaksi IHSG itu sangat sepi, walaupun sempat ada mengalami hijau, tapi transaksi IHSG itu kopong, sangat sepi. Jadi tidak menunjukkan sesuatu yang baik dalam market. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia sudah melihat gejala-gejala yang begitu banyak tentang negara ini. Apa yang harus kita lakukan? Masyarakat sudah berusaha di post sosial media dilawan pakai buzzer. Demo di jalan dibalas dengan demo bayaran. Jadi kan mau pakai cara apa lagi? Nah, menurut saya teman-teman, there's nothing left to do selain beradaptasi. Kalau teman-teman terlambat beradaptasi atau mempersiapkan diri dan baru mulai beraksi pada saat semuanya terlambat, ya teman-teman akan rugi paling banyak. Ini sama dengan cerita di Titanic tadi. Orang-orang kalau sudah dari awal mempersiapkan diri, mungkin korbannya nggak sebanyak itu. Jadi apa nih kok yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri di kondisi yang seperti ini? Ingat teman-teman, kebijakan pemerintah masih sangat banyak loh ya. Dan saya nggak tahu nih teman-teman, dalam setengah tahun ke depan akan muncul kebijakan baru apa lagi untuk negara kita. Jadi di momen seperti ini teman-teman, hal pertama yaitu udah pasti diversifikasi aset. Yang berat di rupiah sudah harus mulai pecah-pecahkan rupiah kalian. Seperti currency lain, aset lain, apapun, yang penting jangan semua dalam bentuk rupiah. Karena kalau negara kita bermasalah teman-teman, aset teman-teman akan langsung habis. Kedua, saya melihat dalam kondisi market sekarang ya, sektor real itu semakin susah teman-teman. Apalagi kalau suku bunga trennya terus-terusan naik untuk 1 atau 2 tahun ke depan, maka celakalah untuk sektor real. Nah, untuk para pembisnis teman-teman bisa lihat kondisi market di tahun ini seperti apa, daya beli seperti apa. Kalian juga pasti tahu. Nah, kalau teman-teman yang punya duit kepingin ya untuk nambahin income stream, tapi dengan mengandalkan sektor real, menurut saya ini tidak terlalu tepat. Karena kepastian hukum juga berubah-berubah. Setelah menganalisa segala kondisi, saya melihat bahwa ilmu trading dan investasi itu semakin penting untuk kita dalami. Investasi atau trading tidak harus cuma di IHSG. Karena kalau IHSG atau Indonesia kita bubar teman-teman, kita masih bisa nih berinvestasi di aset luar IHSG. Contohnya seperti S&P, market Amerika atau market Singapura, bahkan ada cryptocurrency. Sehingga kalau teman-teman punya trading skill atau investment skill yang baik dan mumpuni, Indonesia kalau terjadi kenapa-napa kita masih tetap hidup. Dan ingat teman-teman, kita nggak cuma mikirin 5 tahun ke depan ya. Kalau kondisi seperti ini terus berlarut-larut, tidak ada perubahan, korupsi tidak selesai, itu ke depan generasi anak kita seperti apa kalau teman-teman tidak persiapkan dari sekarang.
Nah, saya kasih sebuah perbandingan lagi teman-teman. Venezuela pada saat zaman Chavez dan Maduro, itu dalam 15 tahun negara Venezuela dipimpin oleh mereka dengan cara melakukan militerisasi pemerintahan mereka. Apa yang terjadi? Dari negara yang paling kaya di Amerika Selatan menjadi negara yang paling miskin. Dan Indonesia teman-teman kelihatannya sudah mulai berjalan agak mirip dengan strategi Venezuela. Ini bahkan dari pidato Pak Presiden sendiri, di Indonesia ada polisi atau TNI yang kerja di sawah. Dan saya nggak tahu nih Indonesia akan sejauh mana mengikuti jejak Venezuela. Tapi teman-teman, orang-orang yang di Venezuela juga awalnya nggak menyangka negara yang number one di Amerika Selatan kok bisa menjadi negara yang termiskin. Nah, jadi teman-teman, anything can happen. Pesan saya di dalam kondisi seperti ini, jika teman-teman kepingin buka bisnis baru, ya apalagi di sektoril untuk tahun ini atau tahun depan, kurungkan niatnya terlebih dahulu. Duit itu sangat kering di sektoril. Apalagi kalau teman-teman udah tabung capek-capek, buka bisnis hanya untuk bangkrut. Ya teman-teman, baru 1 tahun gulung tikar. Sayang kan, duitnya malah yang sudah ditabung habis. Mending diputar dengan cara berinvestasi yang tepat. Teman-teman bisa loh berinvestasi di Singapura, bahkan beli indeks fund yang ada di Singapura. Banyak sekali opsinya kalau semua sudah mengerti seberapa luas dunia investasi. Makanya teman-teman, kalau lihat pada saat kondisi market yang buruk seperti ini, banyak kan komunitas saham atau influencer saham yang menghilang. Kita nggak tahu nih kemana, apakah mereka memang lagi break dari saham atau banyak yang wipe out dari kondisi market seperti ini. Tapi di komunitas Edge Invest kita terus maju teman-teman. Bahkan sudah 4 bulan terakhir ini saya minta semua member Edge Invest untuk jangan banyak belanja dulu. Wait and see saja. Dan hasilnya sangat memuaskan. Justru IHSG terus jebol, bahkan sudah di bawah 6.000. Bahkan sampai sekarang kita masih banyak wait and see dan lebih fokus untuk nyicil Bitcoin. Karena Bitcoin juga sudah sempat di bawah 60.000. Nah, banyak sekali opsi investasi lainnya. Jangan menjadi fanatik, apalagi kalau teman-teman menggunakan cara all in dalam trading atau investasi, bisa habis. Jadi untuk para penonton semua, mau teman-teman itu udah di atas umur 50 atau masih di bawah umur 50, mulailah pertimbangkan untuk belajar investasi yang benar. Karena semua orang bisa mulai trading atau investasi dengan cepat di zaman sekarang, tapi tidak semuanya memiliki ilmu yang cukup. Akhirnya orang-orang yang nggak paham habis trading malah makin banyak kerugiannya di dalam saham. Nah kalau kayak gitu, sayang ngapain kalian sumbang duit ke dalam market. Terus diasah ilmu trading dan investasinya. Dari saat itulah baru teman-teman bisa benar-benar cuan dalam kondisi market yang seperti ini. Dan untuk sekilas IPO kali ini yang begitu banyak, ada 6 teman-teman, hampir semua saya ikutin. Tapi ingat, cuma dicopet teman-teman. Jadi mungkin 1-2 hari udah lepas. Dan beberapa saya pasang trailing stop karena kita bukan mau invest kalau belinya dari IPO. Dan aset apa nih yang sekarang paling menarik? Menurut saya bukan emas, bukan silver, bukan saham Amerika, melainkan Bitcoin. Karena Bitcoin sudah mendekati bottom. Jadi kalau teman-teman yang masih belum mengerti nih cara beli Bitcoin seperti apa, teman-teman bisa pertimbangkan untuk join komunitas Edge Invest. Tidak ada yang waktu terlambat, apalagi momen beli Bitcoin paling tepat di tahun 2026. Dan sebagai penutup teman-teman, bahkan kasusnya Nadiem itu sudah sampai go international. Dan kayaknya ini cukup buruk dari segi public image-nya Indonesia. Kita tidak tahu akan sejauh mana asing menjudge negara kita. Menurut teman-teman, Indonesia kalau mau berubah, ada cara apa nih yang paling tepat supaya seluruhnya bisa sadar dan menyelamatkan Indonesia bersama? Karena saya yakin pemerintah ataupun masyarakat kepingin kok negara ini tetap maju. Gak ada yang kepingin negara ini hancur. Silahkan share pandangan teman-teman di kolom komentar di bawah. Siapa tahu teman-teman bisa memberikan sebuah masukan untuk negara kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.